Pagi, baik Zara dan juga Saga keduanya terlihat malu-malu, mengingat apa yang telah terjadi semalam, benar-benar suatu pengalaman yang tidak akan pernah mereka lupakan. Zara mencoba beranjak dari atas ranjang tempat tidur, dan berusaha mengambil pakaiannya yang masih berserakan di lantai. Saga pun ikut terbangun lalu membantu Zara memungut pakaiannya. Kali ini Zara tidak sanggup untuk menatap wajah suaminya, rasanya begitu malu. "Kamu mau ke kamar mandi?" tanyanya sambil menaikkan kedua alisnya. "Iya mas, memangnya kenapa?" tanyanya bingung. Tanpa ada aba-aba, Saga malah membopong tubuh istrinya ke dalam kamar mandi, dan sepertinya peristiwa semalam akan terulang kembali di sana, dan benar saja di bawah guyuran air shower, keduanya ketak. Zara pun langsung terdiam. "Aish, apakah rata-rata seorang duda berperilaku seperti ini? Kau benar-benar duda meresahkan," keluhnya dalam hati. Setelah semuanya selesai, kini keduanya memutuskan untuk sarapan pagi bersama-sama. Kali ini keduanya saling bergandengan tangan. Nyonya Jelita yang menyaksikan putra serta menantunya terlihat mesra, ia merasa sangat bahagia, padahal tadinya ia ingin menegur Saga dan juga Zara akibat sikap dingin mereka semalam. Tapi sepertinya ia urungkan. Tidak lupa Maura dan Lala ikut menyapa kedua orang tua mereka yang terlihat sangat berbeda di pagi hari ini. "Anak-anak, minggu depan Papa akan ajak kalian liburan ke Pulau Bali, sekalian Papa dan Bunda honeymoon di sana, gimana menurut kalian?" tanyanya sambil melirik ke arah Zara. Zara malah mencubit tangan kekar suaminya. Tentu saja Maura dan Akila senang bukan kepayang. "Hei putraku, apa kau tidak salah honeymoon bawa anak-anak?" protes Nyonya Jelita. "Gak apa-apa kok mah, lagian mau dimanapun tempatnya bagiku dan juga istriku sudah seperti honeymoon setiap hari, iya kan sayang?" tanyanya sambil meremas tangan Zara. Zara sendiri tampak canggung untuk menjawabnya. "Walah, kalau kayak gitu sih, Mama senang mendengarnya. Semoga kalian secepatnya diberikan momongan, biar rumah ini semakin ramai oleh tangisan bayi." "Tenang saja Mah, Saga akan bekerja lembur biar Maura dan Akila secepatnya punya adik bayi, iya kan sayang?" tanyanya sambil menatap wajah istrinya. Kali ini Zara tidak banyak bicara, ia lebih banyak diam. "Kenapa Mas Saga membahas seperti ini sih? Aku kan malu," ujarnya dalam hati. Kali ini ingin rasanya Zara menyembunyikan wajahnya ke dalam ember, karena malu atas perkataan dari suaminya. Kantor polisi. Hari ini Komisaris Wira mendapatkan titik terang mengenai pencariannya tentang putri bungsu Nyonya Kinan. Pencariannya selama ini menuju lokasi saat pertama kalinya ditemukan tubuh mungil seorang anak kecil berusia 5 tahun, mulai mendapatkan pencerahan. Salah satu warga ada yang menceritakan semua tentang penemuan bocah kecil tersebut, dan kini setahu dari informasi yang didapat, jika gadis kecil itu berpindah-pindah tempat setelah menginjak dewasa, apalagi pas kedua orang tua asuh mereka meninggal dunia dalam jarak yang cukup dekat. Banyak informasi yang telah didapatkan oleh Komisaris Wiratama. Ia pun bekerja sama juga dengan Tuan Sagara. Kali ini Komisaris Wira lebih memilih memberikan informasi penting ini kepada Tuan Saga terlebih dahulu, hingga akhirnya ia memutuskan untuk bertemu dengannya di perusahaan Shailendra Group. Komisaris Wira cukup mengkhawatirkan akan keselamatan Nyonya Kinan, karena dirinya telah beberapa kali mendapatkan ancaman serta teror dari pelaku penculik kedua putrinya dulu yang diyakini jika pelakunya adalah Felix. Hanya saja Komisaris Wira belum mengantongi bukti yang kuat untuk menjeratnya ke dalam jeruji besi. "Selamat pagi Tuan Saga," sapanya sambil berjabat tangan. "Selamat pagi juga Pak Komisaris. Ayo silahkan duduk," balasnya sambil melemparkan senyum. Tanpa berbasa-basi lagi, kedatangan Komisaris Wiratama ke perusahaannya yakni untuk memberikan informasi penting mengenai putri bungsu Nyonya Kinan yang hilang akibat peristiwa penculikan 20 tahun yang lalu.
Saga pun cukup senang karena pihak polisi telah mendapatkan banyak informasi mengenai hal ini, dan saat komisaris menceritakan awal mula ditemukannya seorang gadis kecil di sungai, Saga jadi teringat akan kisah istrinya di masa lalu, dan ia pun heran kenapa bisa sama persis kisahnya. Baik Sagara dan juga komisaris Wira, keduanya tampak syok tidak percaya. Jadi kisah masa lalu istri Tuan Saga sama persis dengan kasus ditemukannya putri bungsu Nyonya Kinan yang hilang, benar begitu Tuan Sagara? Tanyanya tegas. Betul komisaris, apa jangan-jangan Zara istriku adalah putri bungsu dari Nyonya Kinan dan mendiang Tuan Sastro Wardoyo? Jawab Saga masih tidak bisa mempercayainya. Bisa jadi Tuan, apalagi masalah kepemilikan tanda lahir yang dimiliki oleh istrinya Tuan dengan mendiang Nyonya Naura memiliki kemiripan, Nyonya Kinan sudah menceritakan semuanya kepada saya. Imbuhnya. Kalaupun Zara benar-benar putri bungsu dari Nyonya Kinan, berarti aku sudah menikahi kakak beradik, oh my god, kenapa bisa menjadi seperti ini? Jawabnya sambil memijit pelipisnya. John yang hanya menjadi pendengar setia, tidak menyangka atas kejadian ini. Owalah Tuan, beruntung sekali dirimu jika seandainya Nyonya Zara dan mendiang istrinya Tuan adalah kakak beradik, itu berarti Tuan telah turun ranjang, karena menikahi adik dari mendiang istrinya Tuan. Ujarnya dalam hati. Tuan, apakah sebaiknya kita melakukan tes DNA secara diam-diam tanpa sepengetahuan Nyonya Kinan dan juga istri Anda? Jika hasilnya positif, barulah kita ceritakan yang sebenarnya. Ide yang bagus komisaris Wira, saya sangat setuju, karena saya juga begitu penasaran dengan asal-usul istriku yang sekarang. Balasnya. Akhirnya mereka berdua sepakat untuk melakukan tes DNA secara sembunyi-sembunyi. Kediaman Shailendra. Sekitar pukul 10 malam, Saga tiba di kediamannya, sambil menguap, Zara tetap menyambut suaminya, keadaan rumah pun sudah sangat sepi karena anak-anak dan juga Nyonya Jelita sudah tertidur pulas. Huam, kok tumben Mas Saga pulangnya selarut ini? Tanyanya sambil menguap. Tadi di kantor banyak sekali pekerjaan yang belum selesai, sayang. Ditambah tadi ada klienku dari luar kota mendadak mengadakan pertemuan, jadi aku telat deh pulang sampai rumah. Memangnya kenapa, kamu kangen seharian gak ketemu aku? Tanya Sagara sambil mengecup pucuk kepala istrinya. Zara enggan untuk menjawabnya, ia malah tersipu malu. Kemudian muncullah pikiran nakalnya terhadap istrinya. Tiba-tiba Saga membopong tubuh Zara, sehingga Zara terkejut bukan main. Mas, lepas ih, nanti kalau sampai Momi lihat kan malu. Pintanya sambil menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Ngapain mesti malu segala sih, ingat ya dengan janjimu yang tadi pagi. Zara malah mengerutkan kedua alisnya. Janji yang mana? Jawabnya berpura-pura lupa. Kau jangan mendadak amnesia seperti ini, sayang. Kau pasti tahu apa yang aku mau. Jawabnya sambil menaikkan kedua alisnya, dan Zara pun tahu jika itu adalah sebuah kode alamiah. Dasar omes kamu Mas. Bodoh amat. Jawabnya sembari membawa Zara ke kamar tidur mereka.